menyampaikan tentang apa yang saya dapatkan pada modul TV 14 di calon guru penggerak angkatan 10 ini. Pertama, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan salawat beriringan salam untuk arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pada hari ini yaitu Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Kota Lanau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas yang hadir pada hari ini dan rekan-rekan guru SDN 01 Kota Lanau. Baiklah, izinkan pada kali ini saya Fitri Ramadhani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solok, untuk menyampaikan pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif yang saya terima pada modul 1.4 pada calon guru penggerak angkatan 10 ini. Baiklah, pada budaya positif ini ada 8 yang akan saya sampaikan atau saya berbagi pada Bapak Ibu semua. Pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, mengenai disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan keras. Dan terakhir mengenai segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk pada yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita mengajarkan murid sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa yang kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Kita sesuai belajar dengan apa yang seharusnya kita berikan kepada anak. Contohnya pada anak kelas 1 dengan anak kelas 5 itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita mengajarkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif, bergotong royong, dan terakhir berkebinekaan global. Di sini kita mewujudkan inti yang sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Adapun miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu bagaimana cara guru dalam mengontrol murid itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Tidak sama sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Tanya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi pada teori kontrolnya Bapak Ibu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya Bapak Ibu, kita membuat sebuah lingkaran. Kalau kita perhatikan kepada anak, ada anak yang bilang, "Bu, lingkaran itu sebulat. Bu, seperti donat. Bu, seperti peta dunia, Bu, bola dunia." Makanya dari teori kontrol ini Bapak Ibu semuanya berbeda kita lihat. Pandangan kita berbeda dengan pandangan anak Bapak Ibu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita mengubah stimulus respon kita tidak bisa mengubah orang berpandangan sama dengan kita, Bapak Ibu. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, Bapak Ibu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan, Bapak Ibu. Satu kesalahan anak itu akan berbekas tetap akan salah, Bapak Ibu. Sedangkan teori kontrolnya, Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita sebagai guru harus mengontrol sikap anak itu kenapa. Pasti dia melakukannya ada suatu hal, ada tujuannya. Tidak sembarangan, kita tidak bisa mencap setiap anak satu salah, tidak bisa, Bapak Ibu. Kita harus mencari dulu apa masalahnya, apa tujuannya, baru bisa kita membuat si anak percaya dengan apa yang dia lakukan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrolnya, Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, jadi dengan stimulus ini kita tidak bisa dikontrol sama orang lain, Bapak Ibu. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita tanpa keinginan kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri hanya kita sendiri, Bapak Ibu. Begitupun dengan anak. Yang keenam, saya bisa memaksakan pada saat rujukan gagal. Atau pada teori kontrolnya, Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita bisa memberikan kepada anak, berkolaborasi kepada anak, menciptakan pilihan-pilihan yang mana yang tepat untuk dia lakukan. Pilihan-pilihan mana yang baik dia ambil. Tidak dengan pilihan kehendak kita, tapi dengan pilihan dia sendiri, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini stimulusnya, Bapak Ibu. Sedangkan pada teori kontrolnya, Bapak Ibu, model berpikir menang-menang. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menggunakan stimulus ini, Bapak Ibu. Karena dengan stimulus ini kita menerapkan kepada oh ini menang, oh ini kalah. Tidak bisa, Bapak Ibu. Karena itu akan berdampak pada pikirannya. Jadi kita menggunakan teori kontrol ini, kita berpikir dia pasti akan menang. Jadi dia yakin, percaya diri dengan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Jadi pada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ini, Bapak Ibu, kita mengubah paradigma kita sebelumnya yang pada stimulus respon ini, Bapak Ibu, ke teori kontrol yang ini, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa membuat anak nyaman, kita pun nyaman di sekolah, Bapak Ibu, dalam melakukan ataupun mengatasi suatu permasalahan, Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut kepada disiplin positif. Di sini, Bapak Ibu, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin positif itu, Bapak Ibu, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, tanpa ancaman maupun hukuman, Bapak Ibu. Jadi dengan disiplin positif ini, Bapak Ibu, tidak ada anak itu merasa diancam, tidak ada anak itu merasa dihukum atau mendapatkan penghargaan, tapi mereka merasa nyaman dengan disiplin positif yang kita terapkan, Bapak Ibu. Sebagai pendidik, Bapak Ibu, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik di sini, Bapak Ibu, kita menciptakan pendidik yang disiplin diri dari diri mereka sendiri, tanpa kita paksakan, tanpa nanti kita kasih hukuman, Bapak Ibu, tetapi disiplin yang tumbuh dari diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, Bapak Ibu. Tadi kita akan masuk kepada disiplin positif, di mana di sana
kita menilai yang namanya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa itu nilai kebajikan Bapak Ibu? Nilai yang disepakati secara bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi nilai ini semua anak bisa mendapatkannya, semua anak bisa merasakannya. Walaupun dia berbeda budaya, berbeda suku, berbeda tempat tinggal Bapak Ibu, berbeda daerah, tetapi mereka bisa mengenal yang namanya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ada beberapa nilai kebajikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu di mana di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif Bapak Ibu. Jadi kelima ini adalah yang kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini anak kita mandiri, anak kita bernalar kritis, anak kita berkebinekaan global, bergotong royong, serta mereka kreatif dalam menumbuhkan hal-hal baru yang mereka lihat Bapak Ibu. Kedua ada namanya IBO, Primary Years Program atau PYP. Pada IBO ini Bapak Ibu tercatat atau tercantum beberapa di sini Bapak Ibu. Pertama adalah toleransi, saling menghargai antar sesama. Kedua, rasa hormat, di mana mereka saling menghormati antara sesama teman, sesama guru, dengan orang tua, dengan masyarakat. Yang ketiga ada integritas. Empat, mandiri, mereka mandiri sendiri, bisa mengerjakan sendiri yang bisa dia kerjakan tanpa mereka meminta bantuan kepada orang lain Bapak Ibu. Dia bisa bekerja sendiri dengan inisiatif sendiri Bapak Ibu. Menghargai, mereka mampu menghargai siapapun, anak kecil, temannya, gurunya, orang tuanya, siapapun Bapak Ibu, mereka menghargai. Antusias dan terakhir adalah empati. Mereka memiliki rasa empati kepada seorang Bapak Ibu. Ketika mereka melihat temannya bersedih, mereka juga ikut bersedih Bapak Ibu. Ketika melihat temannya tertawa, mereka juga ikut bersenang ria Bapak Ibu. Inilah nilai kebajikan yang patut kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian nilai kebajikan berikutnya Bapak Ibu, yaitu yang namanya 9 pilar karakter. Nah, inilah Bapak Ibu, 9 pilar karakter di sini yang bisa kita berikan kepada si anak Bapak Ibu. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaan. Kita menumbuhkan kepada si anak bahwa kita ini cinta kepada Tuhan. Siapa pencipta kita Bapak Ibu? Dengan segala isi hatinya mereka mengakui siapa pencipta mereka dan mereka bersyukur dengan apa yang diberikan kepadanya Bapak Ibu. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Mereka mandiri, mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Kejujuran, amanah, diplomatis. Inilah Bapak Ibu sikap anak sekarang yang masih kurang kita lihat Bapak Ibu. Kejujuran, masih ada anak kita yang kurang jujur Bapak Ibu. Makanya kita di sekolah ini harus lebih giat lagi untuk menimbulkan yang namanya sifat kejujuran Bapak Ibu yang tertanam dari diri mereka sendiri. Kemudian Bapak Ibu, hormat dan santun. Hormat kepada siapapun Bapak Ibu tanpa memilih siapapun. Santun kepada siapapun Bapak Ibu tanpa mereka memilah-memilah siapa yang patut mereka hormati, siapa yang patut mereka santuni Bapak Ibu. Jadi mereka semuanya mereka hormati tanpa terkecuali Bapak Ibu. Kemudian kita menumbuhkan yang namanya dermawan, suka menolong, gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Mereka mampu melakukan hal itu sendiri, bekerja dengan cara mereka sendiri Bapak Ibu. Kemudian namanya kepemimpinan dan keadilan.
Mereka bisa memimpin, mereka bisa jadi pemimpin dengan apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu. Kemudian ada baik dan rendah hati. Inilah yang harus kita lebih tanamkan kepada siswa kita, Bapak Ibu. Mereka harus rendah hati kepada temannya, kepada siapapun, Bapak Ibu, baik kepada siapapun, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, toleransi, kedamaian, dan kesatuan, Bapak Ibu. Kita menumbuhkan yang namanya rasa toleransi antar budaya, antar daerah. Kalau pada sekolah kita, Bapak Ibu, tempat tinggalnya yang jauh, kita harus memiliki rasa toleransi kepada teman-temannya, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, kita lanjut kepada nilai kebajikan berikutnya, yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini, Bapak Ibu, pertama keterampilan hidup, Bapak Ibu, yaitu dapat dipercaya. Kita harus bisa menumbuhkan, ataupun kita sendiri, Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh siapapun. Kalau kita dipercayakan, Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, pasti orang yakin dengan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Begitupun dengan anak kita. Kita bikin dia percaya, dapat dipercaya atau dapat tanggung jawab. Kita berikan dia satu tugas, dia bisa mengerjakannya sendiri, Bapak Ibu. Dia percaya, Bapak Ibu. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif. Kadang-kadang Bapak Ibu, pada pendengar yang aktif ini, ketika orang berbicara, dia juga ikut berbicara. Sebaliknya, Bapak Ibu, pada pendengar yang aktif ini, kita dengarkan dulu, misalnya ada teman yang curhat. Kita dengarkan dulu, Bapak Ibu, apa yang ia keluhkan, apa yang ia rasakan, baru kita memberikan masukan atau arahan kepada mereka, Bapak Ibu. Begitupun dengan anak kita. Kita berikan dia dulu alasan mengapa dia berperilaku seperti itu. Baru nantinya kita memberikan masukan-masukan yang baik, masukan-masukan yang positif kepada anak kita, Bapak Ibu. Kemudian, tidak merendahkan orang lain. Ini, Bapak Ibu, di sekolah yang sering saya lihat, Bapak Ibu, anak-anak sering merendahkan sesama teman. Oh, kamu tidak pakai baju yang bagus, saya tadi pakai baju yang bagus. Oh, buku kamu jelek sekali, buku saya baru dibelikan nama saya. Nah, inilah sikap Bapak Ibu yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Kita tidak boleh membuat anak kita merendahkan orang lain. Kita itu sama, Bapak Ibu. Kemudian, memberikan yang terbaik dari diri. Memberikan hal yang terbaik yang bisa mereka tampilkan, Bapak Ibu. Walaupun itu tidak sempurna, tapi menurut mereka terbaik, itulah hal yang terbaik, Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya nilai-nilai kebajikan yang petunjuk hidup di sini, Bapak Ibu. Jadi kan kebutuhan sekarang petunjuk hidup. Di sini ada peduli, bekerja sama, keingintahuan, keluasan atau fleksibilitas, kesabaran, kehormatan, berinisiatif, pemecahan masalah, tanggung jawab, penalaran, adanya keberanian mereka untuk tampil, Bapak Ibu, usaha mereka dalam melakukan segala sesuatu, berorganisasi dengan sesama, keteguhan hati, memiliki rasa humor, integritas, sumber pengetahuan, dan persahabatan. Inilah petunjuk hidup yang harus kita berikan kepada si anak, yang harus kita tanamkan kepada si anak. Kemudian ada yang namanya the seven essential virtues. Nah, Bapak Ibu, saya kurang bisa bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Ada 7 di sini nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Pertama ada empati. Kita harus menumbuhkan empati kepada si anak, kepada siapapun. Kedua, suara hati, yaitu perasaan seseorang. Kita harus bisa merasakan apa yang teman dia rasakan. Jadi mereka tidak hanya mendengar dari mulut saja, Bapak Ibu. Kita juga bisa mendengarkan suara hati dari wajah temannya sendiri, Bapak Ibu. Kontrol diri, yaitu mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Mereka tidak beremosi, mereka melakukan sesuatu dengan berpikir terlebih dahulu. Rasa hormat, kemudian ada kebaikan, ada toleransi, dan ada yang namanya keadilan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir pada nilai-nilai
oleh kebajikan Bapak Ibu. Ini semua adalah sikap-sikap kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak, yang harus kita tumbuhkan kepada anak Bapak Ibu. Kita tanamkan kepada anak dari diri mereka sendiri Bapak Ibu. Ada peduli, rajin, keberanian, ada bersahaja, prinsip, dermawan, semangat, kreatif, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Semua ini harus kita tumbuhkan kepada diri anak kita sendiri Bapak Ibu. Diri kita sendiri juga bisa Bapak Ibu. Kita perlihatkan dari diri kita, siswa kita melihatnya, pasti mereka akan tumbuh sendiri untuk mengikuti apa yang telah kita berikan Bapak Ibu. Walaupun tidak dengan mulut kita, penyampaian kita, tapi dengan sikap kita, anak akan melihat, akan merubah pola pikirnya dari tindakan yang kita berikan kepada mereka Bapak Ibu. Jadi semua ini Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan yang positif, yang baik, yang bisa kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari ini di sini ada toleransi, ada bersyukur, mereka juga bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka tidak mengeluh Bapak Ibu. Bu, saya tadi tak dapat jajan, bu, mama saya sudah pergi. Kita bisa bersyukur. Oh, berarti anak ibu bersyukur. Kenapa bersyukur, nak? Orang tua kamu bekerja, nanti pasti pulang akan dikasih uang jajan. Jadi kita memberikan rasa syukur karena telah diberikan orang tua yang baik, orang tua yang percaya dengan mereka Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita semua memiliki kebutuhan dasar sama dengan murid kita. Kita guru-guru juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah apa itu Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sama dengan murid kita Bapak Ibu. Kita memiliki kebutuhan dasar sama dengan murid kita. Dia juga. Jadi kita belajar sesuai dengan kodratnya Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir adalah kesehatan. Di sini ada bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada seperti makanan. Kita bertahan dengan makanan sama dengan murid kita. Dia juga butuh makanan. Kedua adalah pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah bertahan hidup. Kita memiliki sama dengan murid. Yang kedua rasa kasih sayang. Mereka juga ingin rasa diterima oleh gurunya, dengan temannya, dipedulikan dengan temannya. Begitu pun dengan kita. Yang ketiga penguasaan, harga diri. Mereka juga ingin dihargai. Mereka juga ingin memimpin Bapak Ibu. Seperti misalnya ketika upacara, mereka juga ingin maju ke depan memperlihatkan apa yang mereka bisa. Kemudian kebebasan, mereka juga mandiri, memiliki pilihan. Mereka juga berhak Bapak Ibu memilih apa yang mereka mau. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler, dia ingin ke pramuka boleh. Kita tidak boleh memaksakan ke bidang yang lain Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kesenangan, yaitu mereka juga ingin bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ketika ada istirahat, biarkan mereka bermain Bapak Ibu. Kita tidak juga bisa memaksakan, oh nak, nanti ketika istirahat kamu mengerjakan ini ya nak. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita juga harus melihat anak tersebut, dia juga ingin bersenang-senang dengan temannya. Dia mereka juga ingin tertawa dengan temannya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu harus kita terapkan di sekolah Bapak Ibu agar kita bisa mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kamu Bapak Ibu semua, yang kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada 2 Bapak Ibu. Pertama ada ekstrinsik, yang kedua ada intrinsik. Ekstrinsik ini dari luar, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau stres. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang tua. Itu dari luar Bapak Ibu, karena mereka mengharapkan yang namanya imbalan penghargaan. Yang dari dalamnya bagaimana Bapak Ibu, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Dengan jadi mereka menumbuhkan perubahan sikap dari diri mereka sendiri. Mereka ingin berubah, berarti dia bisa tanpa paksaan dari orang lain. Ini contohnya Bapak Ibu, kalau kita masuk pada hukuman tidak terencana, misalnya ada yang terlambat, kita langsung marah-marah, kita langsung memberikan hukuman. Tapi itu bukan Bapak Ibu, tidak terencana, bersifat satu arah, artinya kita memaksakan kehendak kita kepada anak. Yang keempat, berupa fisik, misalnya kita memberikan angkat kaki satu nak, ini hukuman untuk kamu, itu contohnya Bapak Ibu. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi apa itu terencana, karena kita membuat aturan. Jadi ada aturannya, ada konsekuensinya, ada sanksinya. Yang ketiga, ada namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi. Jadi pada tahap restitusi ini tahap yang paling baik Bapak Ibu. Kita mengatasi masalah anak dengan mencarikan solusi tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan yang namanya penghargaan, tapi kita mencari solusi agar ia bisa nantinya menyelesaikan masalahnya sendiri dengan solusi yang bisa dia kerjakan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk yang ke berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita yakini, yang harus kita lakukan. Ini kita yang mengontrol sendiri Bapak Ibu. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, tanpa kita ketahui kita telah melakukannya Bapak Ibu. Tapi kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Pertama adalah penghukum. Penghukum namanya adalah hukuman Bapak Ibu. Kita menghukum si anak, kita memberikan hukuman kepada si anak tanpa terencana, langsung saja Bapak Ibu. Sikap ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Apalagi saya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, langsung saya kasih hukuman. Sekarang kamu berdiri di depan, tulis dan kerjakan dengan kaki satu dan kaki mana. Nah itu Bapak Ibu. Itu namanya penghukum Bapak Ibu. Penghukum ini Bapak Ibu adalah perilaku yang kurang baik Bapak Ibu di sini. Kita berperilaku di sini membuat dampak yang negatif kepada si anak Bapak Ibu. Kita tidak membuat mereka jerah, namun kita membuat mereka menjadi dendam kepada kita, karena pasti mereka mengingat Bapak Ibu. Oh, dengan ibu itu ketika saya tidak bikin PR saya dihukum. Saya paling malas dengan ibu itu, saya benci dengan ibu itu. Pasti seperti itu Bapak Ibu. Karena mereka merasa dengan hal yang kecil menurut mereka, kita kasih hukuman akan membuat mereka tidak jerah, malahan membuat mereka akan mengulangi lagi dan mengulangi lagi masalah yang sama seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pada pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, kita memberikan kepada si anak mereka itu bersalah. Kita yakini dengan sikap anak itu membuat mereka bersalah dengan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, kita meyakini anak, nak, karena ini kamu nak, kamu seperti ini, nanti kamu akan berdampak seperti ini nak. Jadi mereka, oh ya Bu, maaf Bu, karena saya, Ibu dimarahi oleh kepala sekolah, karena saya tadi Bu, teman saya dimarahi oleh orang tuanya Bu. Tapi ini tidak baik Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah ini Bapak Ibu akan membuat anak ini tidak percaya diri dengan apa yang mereka lakukan. Tidak pede, tidak mau mereka menampilkan apa yang mereka bisa Bapak Ibu. Karena mereka merasa nanti mereka salah, nanti mereka akan dampaknya kepada seorang Bapak Ibu. Jadi kita harus menghilangkan yang namanya membuat rasa bersalah ini kepada si anak Bapak Ibu, sehingga anak ini percaya diri dengan apa yang dia punya. Yang ketiga, teman. Guru sebagai teman. Kalau ini biasanya Bapak Ibu
sering kita lakukan Bapak Ibu tanpa kita ketahui. Kita juga sebagai teman kepada siswa kita Bapak Ibu. Kita mengayomi anak kita bertanya, kita mendekatinya Bapak Ibu. Ini bisa kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Sudah biasa, namun kita belum tahu yang ini namanya kontrol guru Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ada pemantau. Pemantau ini guru memantau si anak, memantau perkembangan si anak, memantau apa yang dilakukan oleh si anak Bapak Ibu. Ini biasa kita lakukan Bapak Ibu. Tapi di segi memantau ini Bapak Ibu, kita hanya memantau saja. Dampaknya mereka ya akan mengulangi Bapak Ibu, mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan berikutnya akan mereka ulangi lagi Bapak Ibu. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini Bapak Ibu, posisi yang paling baik. Di sini pada posisi manajer Bapak Ibu, kita menyelesaikan masalah si anak dengan mencarikan solusi. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai guru masih kurang kita terapkan kepada si anak. Karena kita masih memiliki rasa penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sebagai guru harus memiliki kontrol sebagai manajer, di mana kita bisa mengatasi masalah si anak dengan cara mencarikan solusinya, tanpa kita menghukumnya, tanpa kita membuat mereka rasa bersalah, ataupun kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Kita memberikan yang namanya solusi setiap permasalahan mereka dengan cara mencari tahu dulu apa masalahnya tanpa kita langsung memarahi Bapak Ibu. Kita cari dulu, kita identifikasi dulu, kita lihat dulu kenapa dia seperti itu. Pasti ada alasan Bapak Ibu. Jadi pada posisi ini Bapak Ibu, posisi yang paling aman, posisi yang paling baik yang harus diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi di antara kelima posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, posisi manajerlah yang paling baik kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Di antara keempat ini, empat ini bisa diterapkan Bapak Ibu, namun yang paling baik adalah posisi manajer. Bu, misalkan kita bisa menggunakan hukum, bisa Bapak Ibu, tetapi kita kan tidak bisa menggunakan secara keseluruhan Bapak Ibu. Kita bisa melakukan hukum ini tergantung situasinya Bapak Ibu. Terkadang kan kita sudah melakukan manajer, tapi mereka mengulangi lagi Bapak Ibu. Akhirnya kita melakukan hukuman. Ini bisa Bapak Ibu, tapi yang paling baik di antara 5 kontrol guru ini Bapak Ibu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini mungkin sudah biasa, tapi kita mungkin tidak tahu ini yang namanya kontrol guru, yang harus kita tanamkan pada diri kita dan kita berikan kepada si anak dalam mengatasi permasalahan Bapak Ibu, baik dalam proses pembelajaran, baik dalam segi masalahnya Bapak Ibu, walaupun dari segi apapun Bapak Ibu, di rumah, di sekolah, mereka bisa mengatasinya dengan cara kita memberikan solusi dari permasalahan mereka itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada contoh yang biasanya kita lakukan di sekolah. Di sini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kan biasa Bapak Ibu, kita di sekolah kita ketahui, kita lihat anak kita sering tidak memakai atribut yang lengkap. Pada posisi penghukum Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Nah, kamu pernah sekarang kamu pernah pada bendera 1 jam. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi di sana kita adalah sebagai penghukum. Kita memberikan hukuman kepada anak dengan cara pernah selama 1 jam Bapak Ibu. Apakah ini posisi yang baik ya? Tidak. Ini posisi yang membuat anak merasa dendam kepada kita, iri kepada kita Bapak Ibu. Yang kedua adalah dengan membuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Jadi ini yang namanya membuat rasa bersalah. Kita membuat anak itu, oh dia merasa, oh iya ini kesalahan saya Bapak, maafkan saya ya Ibu. Ini yang harus kita berikan kepada anak. Namun dampaknya Bapak Ibu, ini membuat anak tidak percaya diri lagi. Dia merasa dia tidak mampu untuk menyampaikan aspirasinya kepada kita Bapak Ibu. Yang ketiga, contohnya sebagai teman.
Di sini Bapak Ibu kita memberikan, ayo dong ikuti aturan sekolah. Lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya nak. Jadi kita mengayomi anak, mengajak anak untuk tidak melakukan hal yang sama. Yang keempat, pemantau. Pemantau di sini Bapak Ibu, contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi sekolah dan jangan mengulanginya lagi. Jadi kita di sini memberikan konsekuensinya. Kita arahkan apa sanksi yang akan kita berikan nantinya ketika dia melanggar yang namanya peraturan sekolah. Nah, ini posisi yang paling baik Bapak Ibu, manajer. Apakah kamu tahu kesalahan Luna? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan Luna? Di posisi inilah Bapak Ibu kita lebih baik kita mencarikan solusi agar nantinya ketika kesalahan yang sama ia lakukan, ia bisa mengatasinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu mengulang lagi atau apa lagi Bapak Ibu? Pertama, posisi kontrol apakah aku di sini contohnya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana Bapak Ibu? Di sini kita pada siapa Bapak Ibu? Ya, pintar Ibu ya, hebat Ibu. Kita di sini membuat rasa bersalah kepada si anak bahwa kita, oh saya kecewa sekali dengan kamu nak, dengan begini Ibu akan mendapatkan seperti ini nak. Nah, yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang angkat satu kali ini. Hukuman. Ya, hukuman Bapak Ibu. Kita memberikan hukuman kepada anak dengan cara mengangkat sekali Bapak Ibu. Ini fisik. Fisik. Kalau fisik kita lakukan itu akan berdampak juga kepada anak Bapak Ibu. Yang ketiga contohnya Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bapak Ibu, kita mencarikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat, ayolah lakukan ini Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Teman. Kita mengajak anak supaya dia mau mendekati anak supaya dia bisa mengatasi masalahnya. Dan terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Ibu? Memantau. Kita memantau anak dari nilainya. Berarti selama ini dia tidak mengerjakan tugas karena dia tidak mendapatkan nilai Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya masuk kita kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Namun keyakinan kelas ini kita membuat anak percaya dengan apa yang dia ucapkan. Keyakinan kelas ini dia bersifat universal. Dia harus positif. Yaitu di mana kita perlu juga ini kepada murid kita Bapak Ibu. Nah, teman-teman keyakinan kelas ini seperti Bapak Ibu, kita menempelkan apa yang dia mau, tapi bersifat positif. Misalnya di sini berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, misalnya bersaudara, kebersihan. Itu tidak boleh, jangan membuang sampah. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita memberikan yang positif saja. Contohnya kalau jangan membuang sampah, berarti itu ke arah kebersihan Bapak Ibu. Atau misalnya disiplin atau bersaudara. Nah, itu kata positif yang kita terapkan pada keyakinan kelas. Namun ini harus disepakati bersama Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu yakin, oh ini kesepakatan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka masing-masing Bapak Ibu. Nah, dari semuanya Bapak Ibu, terapkanlah segitiga restitusi dari semua masalah. Ini yang paling bisa membuat guru lebih nyaman, siswa lebih nyaman Bapak Ibu di sini. Yaitu di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini adalah proses yang baik. Guru mengatasi masalahnya dengan mencarikan solusi tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan kita sebagai pembuat merasa bersalah atau pemantau Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas.
Maksud kita pertama Bapak Ibu yaitu menstabilkan identitas. Di mana di sini kita membuat prinsip kesalahan. Contohnya Bapak Ibu, berbuat salah itu wajar nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah berbuat kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, namun ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah inilah Bapak Ibu, ini kita menstabilkan anak dulu. Sebelum kita menyelesaikan masalah, kita stabilkan dulu anak ini. Kita bikin dia merasa nyaman dulu dengan masalah yang ia hadapi. Kemudian yang kedua, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Pada validasi ini, kita menanyakan alasannya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan melakukan ini nak, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu melakukan karena mempertahankan statement pribadi. Jadi pada validasi ini Bapak Ibu, kita menanyakan alasan mengapa dia melakukan hal itu. Jadi kita tidak langsung berikan hukuman, tanyakan dulu apa alasannya, sehingga dia bisa menimbulkan rasa percayanya atas masalah yang ia ucapkan Bapak Ibu. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Yaitu kita ingatkan lagi keyakinan kelas kita di sekolah, apa yang ia langgar. Keyakinan kelas apa yang mereka langgar dari sikap mereka tersebut Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya juga ada contoh kasus di sini. Ada siswa saya di kelas 3, ketika jam istirahat dia berkelahi Bapak Ibu. Berkelahi karena permainan upin-ipin yang zaman sekarang main pukul-pukul itu Bapak Ibu. Di sini saya mencoba menerapkan contoh segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi mungkin saya berikan kepada anak dan apa hasilnya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, seperti ini yang saya terapkan di kelas saya. Baiklah Bapak Ibu, ini contoh yang saya terapkan di sekolah di kelas 3, di mana di sini siswa yang bernama Zandra berkelahi ketika jam istirahat Bapak Ibu. Dengan saya menerapkan yang namanya contoh segitiga restitusi tadi. Ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini ceritanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perbuatan buruk, terus kita pindah perbuatan buruk adalah sebuah kesalahan. Kesalahan. Dan teman, sekarang dia mau mencari solusi. Kenapa? Agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang salah. Kenapa Anda tadi berulang? Kalau dan kalah membayar, kita dikeluarkan dari keyakinan keras. Sekarang itu bertanya, keyakinan keras apa yang kenal Anda dari kecenderungan tadi sudah kita bersaudara, kita itu saling bersaudara. Kita tidak boleh berkelahi. Menurut Anda, kalau kita bersaudara itu senang nggak? Senang. Kalau orang lain bisa bersama-sama. Menurut Anda, apa yang menurut Anda lakukan agar tidak berkelahi? Pintar. Sama kalian. Lalu saling bersama-sama. Apa nanti kalau bunga dia langsung minta maaf. Saya minta maaf, saya tidak akan kembali kesalahan yang sama. Dan anak mau diri berkata supaya tidak berulang lagi. Maaf, kami doakan semoga dalam keadaan yang baik, anak yang bisa berteman dengan teman, bisa tidak bertengkar lagi dan jangan yang bangga sama orang tua, bisa.
Mungkin itu contoh sedikit dari perubahan saya yang saya lakukan di kelas mengenai segitiga restitusi tadi. Ada 3. Pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan pada hari ini tentang penerapan budaya positif itu Bapak Ibu, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalis, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini, bagaimana posisi kontrol yang baik itu adalah posisi manajer, yaitu kita mencarikan solusi dari permasalahan si anak agar dia bisa secara intrinsik dalam dirinya bisa mengatasi masalah yang ia hadapi Bapak Ibu. Jadi kita bisa menuntun murid menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka, dan bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan Bapak Ibu. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu tentang pemahaman budaya positif di sekolah kita. Ada Bapak Ibu? Jadi mungkin Bapak Ibu, pesan saya mudah-mudahan kita di sekolah bisa menerapkan posisi kontrol yang lebih baik yang kita berikan kepada si anak. Mungkin hanya sekian pemaparan materi yang saya dapatkan atau ilmu yang saya dapatkan dari calon guru penggerak yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat 3 kali. Nah, baiklah anak ibu semua. Sekarang hari ini ibu akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada anak ibu yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Peraturan pernah dengar? Di kelas, di sekolah kita ada peraturan yang harus kita patuhi. Namun keyakinan kelas ini peraturannya harus kita yakini. Yakini itu tidak ada dorongan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Sekarang ibu sama anak ibu kelas 3 kita akan sepakat membuat yang namanya keyakinan kelas agar kelas kita itu rapi, tertib, aman, nyaman, dan sekolahnya menjadi menyenangkan. Sekarang ibu mau bikin keyakinan kelas. Bu, apa sih yang dibikin di sini? Nanti ibu akan bagikan kertas kecil ini kepada anak ibu. Lalu anak ibu tulis 1 buah kata saja yang akan anak ibu patuhi, anak ibu yakini. Contohnya di sini, disiplin atau jujur. Tapi kata-katanya harus kata yang positif atau kata yang baik. Tidak boleh kata yang negatif. Contohnya
disiplin, boleh, kebersihan, boleh, pokoknya menghargai juga boleh, pokoknya anak ibu bikin di kertas kecil ini satu kata positif, tapi harus diyakini oleh anak ibu sendiri. Bisa, nak? Bisa. Paham anak ibu? Ada yang bertanya? Tidak. Bagikan ini ya. Tulis satu kata saja.
kita sudah menemukan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keyakinan kelas yang harus kita yakini. Pertama ada datang tepat waktu. Yang kedua ada disiplin. Yang ketiga ada semangat. Yang keempat saling menghargai. Yang keenam baik hati. Yang kelima ini adalah keyakinan kelas yang harus kita lakukan dan kita percaya. Anak ibu harus mengingat ini di dalam kelas maupun di sekolah. Anak ibu harus ingat dengan keyakinan kelas yang kita bikin secara bersama. Sekarang ibu tanya, sepakat kami untuk kelima keyakinan ini kita pakai di kelas? Sepakat. Yakin anak ibu dengan 5 keyakinan kelas ini? Yakin untuk mengingatnya? Oke, sekarang anak ibu ingat, ini adalah keyakinan kelas yang ibu tempel di kelas akan ibu ingat setiap hari. Paham anak ibu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Khairul Khalifah, murid kelas 3 SDN 01 Kota 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Aska Alfayat, murid kelas 3 SD 01 Kota 6. Perasaan saya sangat tenang. Saya bahagia dan bersemangat. Sangat penting sekali. Sangat penting. Membuat saya bersikap tanggung jawab. Bisa membuat saya disiplin.